Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal PAS 1 atau penilaian akhir semester 1 dan pembahasannya. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 12 MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mari kita mulai. Soal nomor 1. Ya. Diketahui ada rangkaian lampu seperti ini. Ada 5 lampu, L1 12 ohm, L2 4 ohm, L3 4 ohm, L4 6 ohm, kemudian L5 2 ohm, lalu dirangkai seperti ini, campuran, kemudian dipasang pada tegangan 24 volt. Nah, soalnya berdasarkan rangkaian lampu pada gambar di atas, ketika saklar ditutup, nah ini ada saklarnya. Pertanyaannya adalah urutan nyala lampu dari paling terang ke redup. Ya, kita lihat jawabannya. Ini opsinya dulu. A, B, C, D, E. Nah, jawabannya adalah konsep umumnya jika hambatannya pada suatu rangkaian itu identik, terang redupnya lampu ditentukan oleh arusnya. Tetapi jika R tidak identik atau R-nya itu tidak sama, seperti pada soal ini tidak sama, karena ini 12 ohm, 4 ohm, ada yang 6 ohm, 2 ohm ya. Maka terang redupnya lampu ditentukan oleh nilai P. P itu rumusnya adalah I kuadrat kali R. Sehingga kita akan mencari I kuadrat atau I-nya kali R-nya setiap lampu. Baru kita dapat mengerjakannya. Nah, awalnya kita akan mencari R gabungan dulu, R semuanya. Kita awali dari R paralel ini. Jadi 1/RP 1/4 ditambah 1/4. Ini 1/4 dengan 1/4. Hambatan jika seri ini tinggal di seperti ini. 1/4 ditambah 1/4, 2/4 atau setengah. Sehingga RP-nya adalah 2. Nah, ini di sini 2. Nah, sekarang kita lihat bahwa ada 4 hambatan sekarang. 12, 2, 6, dan 2. Ini adalah R totalnya. Yaitu 12, ini tadi semuanya 2, lalu 6 dan 2. 12, 2, 6, 2. Ini 22 ohm. Dengan demikian kita dapat mencari I ini, I sepanjang rangkaiannya ini adalah V per RT. Atau V-nya adalah 24 dibagi 22 sama dengan 12/11. Kita hitung VP dulu. VP ini berarti I yang di sini kali RP. I yang di sini ini adalah R I seri ini. Jadi I kali RP. Ya, kita lanjutkan dulu ini. Nah, I-nya adalah 12/11 ini kali 2. 24/11 volt. Nah, untuk mencari I2 dan I3 ini di sini kita hitung bahwa ini adalah rangkaiannya paralel. Jadi untuk I masing-masing, untuk I2 berarti V paralel dibagi R2 ini. Sedangkan untuk yang I3 V paralel ini dibagi R3 ini. Kebetulan R2 dan 3 sama. Dengan demikian I-nya nanti akan sama karena V-nya pada paralel ini V-nya sama. V paralel sama dengan V2
sama dengan P3. Ya, ini untuk I2 sama dengan I3, PP per R2 atau 24/11 kali 1/4. Jadi ketemunya adalah, ya ini bisa dicoret ini. Ini ketemunya 6. Jadi 6/11. Ya, ini bisa dicoret. 1, ini 6, sehingga 6/11 ampere. Ini ada ampernya. Ya, jadi kita sudah tahu semuanya, I-nya, I pada 12 ohm, I pada 4 ini, kemudian pada 6, pada 2 ini. Semuanya yang di sini sama ini, satu rangkaian. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung P pada L1 I kuadrat R1 12/11 144/121 kali R1 nya W12. Kemudian P pada L2 I kuadrat kali R2 35/121. P pada L3 sama ini, P pada L4 dan P pada L5. Nah, dengan demikian kita bisa mengurutkan. Tadi sudah tahu bahwa terang redupnya ditentukan oleh P-nya, karena pada rangkaian tadi R-nya tidak sama, R-nya tidak identik, sehingga kita menghitung P-nya. Nah, soalnya adalah dari, bentar kita lihat, nyalanya dari terang ke redup. Dari terang ke redup berarti dari P yang paling besar. Dengan demikian, P yang paling besar adalah P pada L1, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 3 dan 2. Nah, kita lihat optionnya 1, 4, 5, 3, 2. 1, 4, 5, 3, 2. Berarti yang benar adalah yang B. Soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah kapasitor ya. Rangkaian kapasitor seperti ini. Ini ada seri, lalu di dalamnya ada paralel, lalu di seri dengan ini dipasang pada tegangan 30 volt. Pertanyaannya, ini ada 5 buah kapasitor dirangkai secara campuran seperti pada gambar. Yang ditanyakan besar muatan di C1 yang di sini. Ini optionnya. Tapi CDE. Nah, penyelesaiannya adalah kita hitung C-nya semua seperti tadi pada rangkaian. C-nya semuanya. Yang pertama C. Nah, sekarang C ini bertentangan atau berlawanan dengan hambatan. Kalau hambatan tadi, ini kalau pada hambatan ini berarti dijumlah. Sedangkan yang paralel diper. Sekarang ini kebalikannya. Nah, caranya kita hitung dulu yang di dalam ini. Dalam, terus baru keluar seperti tadi pada hambatan. Jadi sekarang pada seri dulu, 2 dan 3 ini seri, sehingga 1/CS
sama dengan 1/2 ditambah 1/2, 2/2, CS-nya 1. Kemudian paralel dengan ini, 1 tambah 3, 4. Sekarang totalnya 4 dengan yang di dalam ini dan C5. Seri. Jadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. C totalnya adalah 4/3 mikrofarad. Nah, pertanyaannya adalah Q. Kita hitung dulu Q total. Q total ini berarti C total kali V total. C totalnya 4/3 mikro kali 30. Ini dicoret. Ini menjadi 10. Nah, 10 kali 4, 40 mikrokolom. Nah, kita lihat pada rangkaian kapasitor ini untuk seri, maka Q-nya sama. Jadi Q totalnya sama dengan Q1 ini, sama dengan Q yang di dalam ini, Q paralel, dan juga sama dengan Q5. Sehingga pertanyaannya Q1 ya sama dengan Q paralel, sama dengan Q5, sama dengan Q total, yaitu 40 mikrokolom. Nah, jawabannya adalah yang E. Yang ini. Nomor 3, ada 3 kawat searah, sejajar, nilainya 1 ampere, 2 ampere, 4 ampere, kawat 1, kawat 2, kawat 3, dan dipisahkan oleh jarak 2 cm kawat 1 dan 2, dan 4 cm pada kawat 2 dan 3. Nah, seperti itu. Soalnya seperti ini. 3 buah kawat sejajar dan searah seperti gambar, masing-masing dialiri arus listrik. Pertanyaannya, besar gaya Lorentz persatuan panjang yang dialami oleh kawat yang kedua. Ini kawat yang kedua berarti. Nah, jawabannya kita gambar dulu kawat yang kedua. Ya. Jadi di sini kawat yang kedua ini 2 ampere. Nah, kawat kedua saja yang ditanyakan berarti interaksi antara kawat kedua dan 1 terjadi gaya tarik. Kita tahu pada gaya Lorentz ini, jika pada 2 kawat sejajar searah maka terjadi gaya tarik. Nah, ini ada gaya tarik dari kawat kedua dengan kawat pertama, maka ada gaya yang ke kiri. Di sini ada juga ya gaya tarik, tapi tidak digambar karena yang ditanyakan hanya kawat yang kedua. Jadi dari kawat kedua ini ke kiri, ini F1 misalnya, ini F1 anak-anak. Kemudian dari kawat kedua ini dengan kawat ketiga saling tolak menolak. Pada kawat kedua dan ketiga juga terjadi gaya tarik, maka F3-nya ke kanan. Jadi ada F3 yang ke kanan dan F1 yang ke kiri. Dengan demikian cara menghitungnya, ini nilainya ya, F1 adalah interaksi antara kawat 1 dan 2. Jadi μ0 4pi 10 min 7, kawat 1 1 ampere, kawat 2 2 ampere per 2pi-A. 2pi-A-nya jaraknya ini 2 cm, sudah menjadi meter. Sehingga ketemunya ini dicoret dengan ini semuanya. Sehingga 2 10 pangkat min 5 Newton per meter gaya persatuan panjang. F3-nya, F3 ini terjadi interaksi antara kawat kedua dan kawat ketiga. Jadi μ0 4pi 10 min 7, arusnya 2 dan 4 ini per 2pi, A-nya 4 cm. Jadi 4 kali 10 min 2, ini juga dicoret 4pi, terus mana ini 2 dicoret juga dengan
2, sehingga hanya 4 ya. 4 kali 10 min 5 Newton per meter. Nah, dengan demikian gaya yang bekerja pada kawat yang tengah ini adalah selisih antara F3 dan F1. Nah, F3 lebih panjang karena ini 4. Ini 2, sehingga F2 adalah F3 min F1. Ketemunya 2 kali 10 min 5 Newton per meter searah dengan F3. Searah F3 atau menuju kawat 3. Soal nomor 4. Suatu kumparan dengan 800 lilitan dan induktansi diri 20 mH mengalami perubahan arus listrik dari 10 ampere menjadi 12 ampere dalam waktu 0,1 sekon. Beda potensial antara ujung-ujung kumparan yang diakibatkannya adalah ini ABCDE ya. Jawabannya kita kenal dengan rumus induktansi min L. Min ini berarti sesuai dengan hukum Lenz-nya L dI plus rumusnya adalah min L dI per dt ya. L nya berarti 20 mH, 20 kali 10 min 3, dI nya 12 min 10 per 0,1, dt nya ya, ini masih ada min terus tidak apa-apa. 2 kali 10 min 2 ini kali 2 kali 10 pangkat 1. Kali ini 1/10 ya, jadi 10-nya naik. Dan demikian ketemunya min 0,4 volt. Walaupun di sini tidak ada min ya nilainya, berarti C yang betul. Nomor 5. Sebuah proton bermasa M 9,1 kali 10 min 31 kg bergerak dengan kecepatan V 2 kali 10 5 meter per sekon, tegak lurus terhadap garis medan magnetik sehingga lintasannya berbentuk lingkaran. Jika medan magnetik B 4,5 kali 10 min 4 Tesla dan Q-nya 1,6 kali 10 min 19 kolom, maka besar jejari lintasan proton adalah jari-jari lintasan maksudnya ini ABCDE ya. Jawabannya adalah kita mengenal pada proton ini bergerak memotong garis medan dan lintasannya berbentuk lingkaran, maka terjadi gerak melingkar beraturan dan juga ada gaya Lorentz-nya. Kalau begitu di sini terjadi gaya sentripetal yang sama dengan gaya Lorentz. Ingat ya, gaya sentripetal pada gerak melingkar. Dan gaya Lorentz sudah kita bahas. Nah, dengan demikian kita samakan ini mv kuadrat per r, lalu ini gaya Lorentz pada muatan adalah bq kali v ya. Terus ini dicoret, v nya salah satu dicoret. Nah, ini dengan demikian r nya adalah mv per bq. Tinggal dimasukkan M-nya 9,1 10 min 31, V-nya 2 kali 10 pangkat min 5 ini harusnya tidak min anak-anak. Ya, kecepatannya tidak min ini. Proton itu kecepatannya sangat cepat. 2 kali 10 pangkat 5. Ini plusnya anak. Per B 4,5 kali 10 min 4. Ini Tesla. Lalu muatan protonnya sama dengan
Setelah dihitung itu 0,25 kali 10 min 2 meter. Atau kita lihat optionnya itu dalam bentuk senti. Jadi 0,25 senti. Berarti kita milih yang B. Seperti itu. Sampai sekian dulu anak-anak pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Jangan lupa pesan Ibu 3M.